Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Muhammad Syabullah Zuhri, saya sendiri, lalu Novita Maratus Solihah dan Nur Aini Mujtahidah akan menyampaikan makalah yang bertemakan penyusunan asesmen bahasa non-tes. Aja kita menuju pertanyaan pertama, yaitu pengertian tentang asesmen atau evaluasi non-tes. Apa toh asesmen non-tes itu? Asesmen atau evaluasi itu berarti penilaian yang dan dapat diartikan sebagai suatu proses pengumpulan data atau informasi, termasuk di dalamnya pengolahan dan pendokumentasian secara sistematis. Nah, asesmen non-tes sering juga disebut dengan asesmen otentik. Asesmen otentik adalah proses pengumpulan informasi oleh guru tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan peserta didik melalui berbagai teknik yang mampu mengungkapkan pembuktian atau menunjukkan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran dan kemampuan telah benar tercapai. Kita menuju materi yang pertama, yaitu macam-macam asesmen non-tes. Yang pertama yaitu asesmen kinerja. Asesmen kinerja atau performance assessment yaitu asesmen suatu penilaian yang meminta siswa untuk mendemonstrasikan kriteria yang diinginkan. Penilaian seperti ini memiliki karakteristik dasar, yaitu siswa diminta untuk mendemonstrasikan kemampuannya dalam mengkreasikan suatu produk atau terlibat dalam suatu kegiatan asesmen kerja. Asesmen kerja digunakan untuk kompetensi yang berhubungan dengan praktik. Selanjutnya yaitu asesmen portofolio. Asesmen portofolio merupakan kumpulan hasil kerja siswa yang menunjukkan atau memperlihatkan hasil pemikiran mereka, minat, hasil usaha, tujuan, dan cita-cita mereka dalam berbagai aspek. Portofolio juga merupakan kumpulan kerja siswa yang representatif, menunjukkan perkembangan siswa dari waktu ke waktu. Oke, untuk yang ketiga yaitu penyusunan asesmen proyek. Istilah proyek merupakan tugas yang harus diselesaikan siswa dalam periode waktu tertentu. Nah, tugas tersebut berupa suatu investigasi sejak dari pengumpulan, pengorganisasian, pengevaluasian, hingga penyajian data. Proyek memberikan informasi tentang pemahaman dan pengetahuan siswa pada pembelajaran tertentu, kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuan, dan kemampuan siswa untuk mengomunikasikan informasi. Sebelum penilaian proyek ini dilakukan, guru perlu melakukan perencanaan penilaian. Nah, guru harus mempertimbangkan aspek relevansi pengetahuan, keterampilan, dan juga pemahaman pada pembelajaran. Kemudian yang keempat yaitu penyusunan asesmen diri. Asesmen diri merupakan suatu jenis asesmen yang meminta peserta didik untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan tugas, status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajari dalam mata pelajaran tersebut. Nah, tujuan utamanya yaitu untuk mendukung atau memperbaiki proses dan hasil belajar. Asesmen diri ini meliputi 3 proses. Yang pertama yaitu siswa menghasilkan observasi sendiri yang berfokus pada aspek kinerja khusus yang relevan dengan standar kesuksesan. Kemudian yang kedua yaitu siswa membuat pertimbangan sendiri dengan menentukan bagaimana kompetensi dapat dikuasai. Dan yang ketiga, siswa melakukan reaksi kepada dirinya. Yang kelima, penyusunan asesmen sejawat.
Nah, asesmen sejawat ini merupakan salah satu bentuk asesmen yang dimana siswa dapat saling memberikan penilaian. Jadi, kedudukan teman sejawat sebagai penilaian setara dengan diri sendiri. Di mana hasil penelitian sejawat ini dimanfaatkan oleh guru sebagai salah satu informasi penentu keberhasilan siswa dan juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk menyempurnakan suatu karya siswa. Asesmen sejawat ini dapat dilakukan secara berpasangan dan juga dapat dilakukan secara acak. Oke, untuk selanjutnya yaitu penyusunan asesmen produk. Produk asesmen atau penilaian hasil kerja siswa merupakan penilaian terhadap penguasaan siswa akan suatu keterampilan dalam membuat suatu hasil kerja dan kualitas hasil kerja siswa. Nah, dalam penilaian kerja siswa ini terdapat dua konsep penilaian, yaitu penilaian siswa tentang pemilihan pekerjaan dan cara penggunaan alat dan juga prosedur kerjanya. Produk yang dimaksud di sini merupakan kumpulan puisi, cerpen, novel, buku, karya tulis di majalah dinding atau biasa disebut mading, dan lain sebagainya. Kemudian, untuk yang selanjutnya yaitu penyusunan asesmen sikap. Sikap merupakan ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang. Sikap yang dapat dibentuk sehingga terjadi perilaku atau tindakan yang diinginkan. Oleh karena itu, sikap perlu dinilai dan juga menjadi pertimbangan dalam pemberian nilai pada mata pelajaran. Nah, berdasarkan nilai-nilai agama, norma-norma sosial, peraturan, etika akademik, dan prinsip-prinsip HAM, telah teridentifikasi 80 butir nilai karakter yang dikelompokkan menjadi 5, yaitu nilai perilaku manusia dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan diri sendiri. Yang ketiga, sesama manusia. Yang keempat, lingkungan. Dan yang kelima, yaitu kebangsaan. Penilaian sikap dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan observasi perilaku, dengan pertanyaan langsung, dan juga laporan pribadi. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan ataupun presentasi dari kelompok kami, dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat atau dapat kalian